Halo Cancer, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Seven of Pentacle, ada Four of Swords, ada King of Cups, ada The Moon. Di sini ada Queen of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Seven of Pentacle. Saya merasakan ini sepertinya seperti ada yang kayak menghalang-halangi kamu untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kamu. Jadi kayak apa ya? Kayak ada orang yang nggak suka dengan proses kamu di sini. Kayak ada orang yang menghalangi proses kamu. Ya, ini bisa tentang pada akhirnya memang ada sebagian kamu yang mengalami keterpurukan ya, mengalami sebuah kegagalan karena bisa saja di sini ada persaingan yang tidak sehat. Kayaknya ada yang sebagian kamu yang memang hancur ya, entah itu tentang usaha yang kamu rintis atau karir yang kamu bangun atau hubungan. Oke, hubungan dalam rumah tangga, asmara. Artinya di sini ada seseorang yang kayaknya menyimpan entah itu kemarahan atau dendam atau perasaan iri terhadap kamu. Tapi saya melihat di sini akan ada petunjuk ya, akan ada petunjuk yang akan mengungkap siapa sih sebenarnya yang nggak suka sama kamu, yang menghalang-halangi langkah kamu, yang menghambat proses kamu. Ini bakalan akan kamu ketahui. Jadi siapkan aja mental kamu. Kayak akan ada yang apa ya? Kayak ada petunjuk nantinya. Tentunya ini akan sangat mengejutkan ya. Akan sangat mengejutkan, sesuatu hal yang mengejutkan. Ya bisa saja semua akan terbongkar sebentar lagi tentang seseorang yang ternyata dalam dibalik semua kejadian yang menimpa kehidupan kamu, kehancuran, kegagalan dalam rumah tangga, dalam bisnis, atau dalam usaha yang sedang kamu jalani saat ini. Artinya Seven of Pentacle di sini kayaknya dalam kamu mewujudkan impian kamu itu kayak ada yang menghalang-halangi, ada yang gak suka ya. Ada yang pengen hidupnya itu ya, hidup kamu itu terus di bawah dia. Dia gak mau kamu itu lebih dari dia. Justru terkadang orang-orang yang seperti itu justru orang-orang terdekat juga. Oke, orang-orang terdekat juga.
Ada yang mungkin teman di depan kamu begitu baik, tetapi ternyata di belakang kamu malah sebaliknya. Ada circle yang mungkin tidak sehat. Oke, atau bahkan orang terdekat, atau bahkan yang kamu anggap keluarga sekalipun. Ada yang seperti itu. Jadi ini tentang apa ya? Kayak ada yang menghalang-halangi kamu untuk maju ya. Ada yang menghalang-halangi kamu untuk bisa punya kehidupan yang lebih baik ya. Artinya ada ketakutan dari seseorang itu kalau kamu itu lebih baik dari dia nantinya. Oke. Ada Four of Swords. Dan meskipun kamu tahu ya, kamu akan tahu nantinya. Kamu tahu dalam dibalik semua ini. Kamu tahu orang yang gak suka sama proses kamu. Kamu tahu orang yang menghalang-halangi langkah kamu. Kamu bakalan tahu. Tapi kamu di sini gak berusaha untuk balas juga ya. Kamu hanya berusaha untuk membalas semua itu dengan sebuah pembuktian nantinya. Meski ada yang benar-benar berhasil ya menghancurkan karir, usaha, atau bahkan hubungan. Oke, ada yang berhasil. Tapi di sini saya melihat kamu cukup kuat untuk bisa bertahan ya. Cukup punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi kenyataan meski itu sangat menyakitkan. Karena bisa saja justru orang yang kita percaya yang justru tega nyakitin kita. Itu banyak terjadi ya yang seperti itu. Jadi di sini kamu sudah berusaha untuk ya menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu, karena hidup selalu penuh dengan kejutan ya. Kadang orang-orang yang gak kita sangka ternyata menyimpan kemarahan atau dendam terhadap kita. Tapi ternyata orang-orang yang mungkin gak banyak bicara dengan kita ternyata support kita saat kita terjatuh atau terpuruk. Ada yang seperti itu. Jadi di sini kamu sudah lebih memahami bahwa hidup terkadang memang nggak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Jadi siapkan aja mental kamu karena banyak hal yang mengejutkan yang akan kamu ketahui nantinya. Oke. Karena saya merasakan juga di sini ada ya agak King of Cups. Ada yang memang saya kaitkan ini dengan sebuah hubungan ya. Ada yang memang hubungannya terpisah karena orang ketiga. Ada yang nusuk kamu dari belakang. Ada yang kayaknya berusaha untuk merampas kebahagiaan kamu, merusak rumah tangga kamu. Ya mungkin awalnya dia hanya berusaha untuk masuk ke dalam keluarga kamu ya, tapi lama-lama dia merampas segalanya dari kamu. Itu bisa saja terjadi. Oke, jadi ada yang membuat hidup kamu itu memang ya kehilangan segalanya, kebahagiaan, kepercayaan juga. Yang paling nyakitin itu ya itu tadi, orang yang kamu percaya, orang yang dekat sama kamu yang justru tega nyakitin perasaan kamu. Ada hal-hal yang di sini pada akhirnya membuat kamu menutup diri ya, entah itu dari pertemanan atau dari sesuatu hal yang baru, kayak masih ada trauma ya. Trauma wajar ya, karena pernah ada yang menyakitkan, yaitu bentuk dari bagaimana cara kamu untuk meluapkan kemarahan kamu atau ketakutan, kekhawatiran untuk memulai sesuatu hal yang baru. Tapi saya melihat semua yang terjadi ini ya pastinya punya alasan ya. Apa yang terungkap, siapa yang mengkhianati kamu, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, ini semua punya alasannya. Yang terpenting kamu harus mampu untuk berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Oke, semua punya alasan, karena bisa saja ini adalah jalan pembuka untuk kamu menemukan sesuatu hal yang lebih baik, teman yang baik, pasangan yang baik, partner yang baik. Oke, ada The Moon di sini ya. Saya melihat di sini kamu sudah nggak mau ada yang ditutup-tutupi. Kamu sudah pengen ya penuh dengan keterbukaan aja, nggak usah ada yang dibohong atau awalnya bohong-bohong, nggak usah. Oke, kamu pengen sesuatu hal itu diawali dengan sebuah kejujuran. Karena kalau awalnya udah bohong, kedepannya akan banyak kebohongan-kebohongan yang akan dia tutup-tutupi. Oke, jadi saat ini mungkin dalam menjalin hubungan ya, kamu sudah lebih to the point. Kamu sudah nggak mau buang-buang energi atau buang-buang waktu dengan percuma, dengan sesuatu hal yang nggak ada kejelasan. Ada, artinya The Moon di sini nggak mau lagi ada kepura-puraan, nggak mau lagi ada kebohongan, termasuk kepada diri kamu sendiri. Kamu juga nggak mau bohongin diri kamu. Kamu juga sudah lebih menjadi diri kamu sendiri ya apa adanya. Artinya sudah lebih jujur ya, sudah lebih jujur terhadap diri sendiri, tentang apa yang ingin kamu capai, apa yang ingin kamu miliki.
Namun tetap ya, tetap waspada, tetap hati-hati terhadap orang yang mendekat. Ya mungkin baiknya itu terlihat berlebihan, kayak nggak sewajarnya ya, artinya ada sesuatu hal yang dia sembunyikan, artinya ada sesuatu hal yang ingin dia lakukan terhadap kamu. Karena nanti pastinya kamu punya apa ya, kayak intuisi, feeling terhadap sesuatu hal ini baik nggak ya untuk kamu. Karena sudah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kamu yang membuat kamu belajar untuk bisa tahu ya, untuk bisa lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan apa yang tidak baik untuk kamu. Ada Queen of Wands di sini. Saya melihat di sini, meski banyak yang sebagian kamu yang pernah gagal, jatuh bangun, terpuruk hidupnya, entah itu dalam rumah tangga yang ada perpisahan, ada pengkhianatan, atau ada orang ketiga, entah apapun itu ya bentuknya. Tapi saya melihat di sini harapan, impian untuk bahagia itu akan kembali ada. Bukan berarti apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ini membuat kamu takut berhenti melangkah. Bukan berarti seperti itu, bukan berarti juga akhir dari segalanya, enggak. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang baru yang akan dimulai. Sesuatu hal yang baru yang tentunya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi apa ya, kadang hidup itu penuh dengan sandiwara ya. Kadang ada yang pura-pura baik di depan kamu, tapi ternyata enggak suka lihat kemajuan kamu. Ada yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada awakening, ada Lemuria, ada pillar of light, ada the ever unfolding rose, dan sini the crumbling. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini adalah saatnya untuk kamu memang harus bangkit ya. Karena memang ada yang cukup lama dalam keterpurukan, cukup lama dalam kesedihan atau trauma. Jadi saat ini sepertinya kamu harus mulai untuk bangkit, mulai sesuatu hal yang baru lagi, langkah yang baru lagi, tentunya dengan tujuan yang pasti ya, bukan asal-asalan juga. Artinya ya dalam memilih siapapun, entah itu pertemanan, apalagi pasangan ya, apalagi partner tentunya, kamu nggak mau salah lagi, kamu ingin sesuatu hal yang baru, energi yang baru, aura yang baru untuk memulai kehidupan yang baru. Meski ada apa ya, kayak mungkin sebagian kamu pernah gagal nggak hanya sekali ya. Ya ada sebagian kamu yang memang gagalnya udah beberapa kali. Tapi saya melihat semangat itu masih ada, tekad itu masih ada. Artinya selalu punya mimpi yang ingin kamu wujudkan. Jangan sampai semua yang terjadi itu mengubur mimpi kamu. Jangan sampai semua itu menghambat langkah kamu dan pertumbuhan jiwa kamu, apalagi menghambat aliran cinta dalam kehidupan kamu ya. Tidak seperti itu juga. Tetapi di sini apa yang terjadi dalam kehidupan kamu membuat kamu lebih membuka mata, membuka hati untuk lebih tahu apa yang terbaik. Tidak lagi karena ikut-ikutan, tidak lagi hanya karena gengsi atau hanya karena ambisi, nafsu semata, enggak. Tetapi sudah lebih memikirkan untuk kedepannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya ya. Apa ya, memang terkadang hidup sebelum kita nemuin orang yang tepat, biasanya kita bakalan nemuin dulu orang-orang yang salah ya, orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif. Karena dari situ kamu akan paham, akan mengerti. Akan mengerti bagaimana cara kamu untuk bisa memilih dan memutuskan yang terbaik dalam kehidupan kamu. Ya saya melihat di sini kamu sudah lebih apa ya, kayak enjoy, lebih nikmatin kehidupan, lebih menikmati proses. Meski naik turun kehidupan kamu, meski kadang ada gagalnya, ada nanti coba lagi gagal lagi, tapi kayaknya kamu sudah lebih menikmati. Itu adalah kehidupan yang kadang memang tidak sesuai ya dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ya kamu harus tetap punya semangat ya. Punya semangat ya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kamu ini udah memang sudah digariskan, udah ditakdirkan, dan memang ada alasannya. Karena biasanya untuk lebih punya hidup yang lebih baik itu kadang memang harus
mental kamu itu harus ditempa dulu, harus diasah dulu. Nggak mudah sebenarnya ya di sini, tapi kembali lagi, meski terkadang banyak kesulitan yang kamu hadapi, banyak situasi atau kondisi yang terkadang tidak terkendali, tetapi yang terpenting di sini kamu mampu untuk lebih mengendalikan diri kamu ya, untuk lebih bisa menghadapi, untuk tahu strateginya, untuk tidak juga terbawa emosi atau kemarahan ya, artinya kamu sudah lebih bijak dan sudah lebih dewasa dalam menyikapi tentang apapun permasalahan dalam kehidupan kamu, terlepas entah orang terdekat kamu yang nyakitin kamu atau orang terdekat kamu yang justru mengkhianati atau menghancurkan kebahagiaan kamu, terlepas apapun itu. Tapi saya melihat di sini kamu sudah lebih enjoy dan menikmati prosesnya, dan jadi kamu jadi nggak merasa terpaksa atau tidak mentargetkan. Kamu lebih mengikuti alur kehidupan. Mengikuti alur kehidupan, melakukan yang terbaik, dan yakin yang terbaik itu juga akan kamu dapatkan. Artinya fokus kamu saat ini adalah bagaimana cara kamu melindungi diri kamu dari hal-hal yang negatif, dari arus-arus yang negatif, pertemanan yang toksik, hubungan yang manipulatif. Artinya lebih baik enggak daripada kamu harus maksain menjalani hubungan yang tidak sehat ya. Artinya untuk bisa memiliki kehidupan yang bahagia, tenang, damai, kadang memang banyak yang harus kamu lewati. Tapi di sini saya melihat kamu cukup kuat ya, punya mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun hal-hal yang mengejutkan dalam kehidupan kamu yang akan terbongkar sebentar lagi. Tentang apapun, tentang siapapun yang nyakitin perasaan kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun ya situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi kenyataan apapun, tidak lari dari kenyataan apapun ya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.